بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. إخوتي الأعزاء rahimani wa rahimakumullah. Adabu al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Ikhtalafan nas fil afdal. Pada perbedaan pendapat di masalah langkong afdal. Minat tartil wa qillatil qiraah, membaca kalau bentartil sakoni saya baca tapi tartil tabah au as-sur'ah ma'a kasratil qiraah, baca kalau ben cepat beni tartil ayyuhuma afdal, kadimah lebih utama. Ala qaulaini, pada dua pendapat. Fadhahaba Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa ghairuhuma. Para ulama dari kalangan sahabat diantaranya Ibnu Mas'ud sareng Ibnu Abbas sareng lain epon ila anna tartil wa tadabbur ma'a qillatil qiraah afdal. Contoh, membaca secara tartil sambil kenapa kira mikir aki-kiki kenapa saya baca tadabbur sano sasakoni saya baca kak dinto lebih afdal. Katembang cepet bacaanna cepet banyak olehna. Wah tajja arbabu hadzal qaul, hujjaipon saya berpendapat kak dinto cak saya maksud dari bacaan Al-Quran kak dinto memahami. Itu makna pertama, saya alasan pertama memahami kenapa saya baca. Qala ba'du salaf nazal al-Quran liyu'mala bihi fattakhidhu tilawatahu amalan. Jadi pun ulama ba'du salaf berkata Quran dia turun untuk diamalkan, maka jadikanlah bacaan Quran itu sendiri sebagai amalan. Ada Ibnu Qayyim walihada kana ahlul Quran humul amiluna bihi. Saya maksud ahlul Quran kak dinto orang-orang yang ngamal lagi esen Al-Quran wal amiluna bima fihi wa illam yahfazuhu an dhahri qalbin, sanajana orang Arya tak hafal luar kepala, tak hafal Quran tapi sebut ahlul Quran. Wa amma man hafidhahu, adapun orang yang menghafal Quran walam yafhamhu, tak paham, walam ya'mal biha bima fihi, tak ngelakoni penapa saya berdalam Al-Quran, hafal 30 juz, 20 juz, 15 juz hafal, falaisa min ahlihi, kata tak termasuk ahlul Quran. Wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi, sanajana macana bagus, arona bagus tapi tak ngawal lagi. Entah. Alasan kedua pendapat kadinto, innal iman afdalul a'mal, keimanan itu paling bagus amal. Wa fahmul Quran wa tadabburuhu huwa alladhi yusmirul iman. Memahami Al-Quran aki-kiki menapa makna epon, arti epon penapa, maksud epon penapa, kak dinto yang membuahkan keimanan. Adapun hanya sekedar membaca tanpa memahami, tanpa mentadabburi, itu dilakukan oleh orang yang baik, oleh orang yang jelek, oleh orang yang fasik, oleh orang mukmin, oleh orang munafik. Seperti sabda Rasulullah, beliau menukil sabda Rasulullah dalam satu hadis sahih muttafaq alaihi, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil raihanah. Perumpamaan orang munafik saya baca Al-Quran, munafik baca Al-Quran ada padana ban bunga raihanah, serom raihanah, rihuha thayyib, bauna rom wa ta'muha murrun, tapi menikakan pahit. Kata Bukhari Muslim. Terus Al-Imam Ibnu Qayyim nyebut lagi pada 4 tabaqat
berkenaan dengan antara orang yang beriman dan saya ahli Quran. Iki di dua kan toh. Saya pertama, tabaqah saya pertama iki kan toh ahlul Quran wal iman. Orang yang saya ahli Al-Quran beriman. Saya nomor dua, man utiya imanan walam yu'ta Qur'anan. Ada orang yang saya beriman tapi dia tidak diberi pemahaman Al-Quran sareng Allah Ta'ala, tidak diberi, tak bisa ngamalaki sempurna pasal Al-Quran. Beriman orang kan itu nomor dua. Saya nomor telok, man utiya Qur'anan walam yu'ta imanan. Ada orang yang ahli hafal Quran tapi tak ada keimanan. Akatnya cepon senokronya kan banyak orang-orang Nasrani, orang-orang kafir hafal Quran, beda bisa hafal Quran tapi tak ada keimanan. Terus keempat, man adimal Qur'ana wal iman. Orang yang tadi keimanan mun tak ada Quran sekali. Qala ulama cepon Ibnu Qayyim, fa kama anna man utiya imanan bila Qur'anin afdalu mimman utiya Qur'anan bila iman. Pada ben orang maka pada ben orang saya paringi keimanan ben Allah. Nah, bila Qur'anin tapi bani ahlul Quran afdal, lebih afdal mimman utiya Qur'anan bila iman, lebih afdal jelas ketimbang orang yang saya hafal Quran tapi tadi keimanan. Fakadzalika, maka begitu juga japon beliau, man utiya tadabburan wa fahman fit tilawah. Maka begitu juga orang saya paringi bisa memahami Al-Quran ketika membaca dia afdal, lebih afdal ketimbang orang saya banyak maca tapi tak memahami bila tadabburin, tanpa pemahaman. Dan yang lalampanan Rasulullah japon beliau hadyun Nabi karena yurattil as-surah, membaca secara tartil kan toh kebiasaan baginda Rasulullah. Kita pendapat pertama dengan alasannya. Pendapat yang kedua, ban kalian toh populer dengan ashabus Syafi'i atau ulama Syafi'iyah mengatakan banyak membaca banyak ulan saya baca banyak tak tartil kadang toh lebih bagus. Alasannya yang kita sabda Rasulullah dalam satu hadis pun juga sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang saya baca setong huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka orang yang gelak ngolek setong kebagusan, setong huruf kebagusan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, setong kebagusan gelak etekel dadi 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, dawuh Rasulullah sengko tak ngocah alif lam mim setong huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi. Jadi maus alif lam mim 30 kebagusan, yasin 20 kebagusan, nun 10 kebagusan. Nah, kayak gitu alasan mereka. Terus Imam Ibnu Qayyim adabu, perhatikan baik-baik. Was-shawabu fil mas'alah, setepak dalam masalah riyah pun beliau, inna thawaba qira'ati tartili wat tadabbur ajallu wa arfa'u qadran. Orang yang membaca secara tartil dan dengan tadabbur memahami Al-Quran itu jelas kadarnya, itu lebih kualitasnya lebih bagus. Wa thawaba pasal kedua, wa thawaba kasratil qira'ah aktsaru adadan. Pendapat saya kedua kan itu lebih banyak pahalanya. Saya kira kan itu lebih berkualitas yang pertama. Terus beliau memberi contoh. Fal awal yang pertama kan membaca Quran secara tartil, ke on sambil memahami isinya. Kaman tasaddaqa bi jawharatin 'azimah au a'taqa 'abdan qimatuhu nafisatun jiddan. Saya pertama beliau pada orang yang saya sedekah dengan mutiara-mutiara emas, mutiara-mutiara sebuah harga yang mahal. Tapi berbeda orang yang memerdekakan budak yang harga budak tersebut mahal. Sementara si kedua cepat macana banyak olehna, kaman tasaddaqa bi adadin katsirin minad darahim. Pada orang yang saya sedekah, tapi saya sedekah kita dirham, perak, benih dinar. Nah, au a'taqa abdan minal abid qimatuhu rakhisah.
Adatan min labik rohiso kimatun rohiso. Oh, tak apa memerdekakan budak, tapi budak kelak dah muda. Dia muda kan. Terus dalam Sahih Bukhari sebut lagi bahwasanya tenggulah tanya ada Anas, Japon kota dah seorang tabi'in tanya, ketika apa bacaan epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala kana yamuddu maddan. Mana epon terus anu kan on lawan tartil. Okay. Para muslim mulia, bacaan kalian itu ada ulama dalam beberapa kitab, dalam kitab-kitab tafsir atau ulumul Quran disebut lagi beda 4 martabat. Beda saya mengatakan 5 martabat tingkatan bacaan ki. Yang pertama yang itu sebut kalaban at-tahqiq itu saya on lawan ungguan, tumaknina ungguan. Sampai dengan terutama kan itu diajarkan kepada anak-anak yang baru belajar. Bismillahirrahmanirrahim. On lawan sih kata. Yang nomor 2 at-tartil. Tartil kan toh. Warattil Qur'ana tartila. Yang nomor 3 al-hadar. Lebih cepat lagi dari tartil. Yang nomor 4, tingkatan nomor 4 benar boleh. Kalau itu at-tadwir. Baru saya mengatakan 5. Yang kelima itu baru saya mengatakan 4, baru saya membagi 5 boleh. Lebih cepat boleh disebut az-zamzamah. Az-zamzamah kan itu lebih cepat boleh. Tapi ulama ada bu satu ajana. Kenapa? Satu ajana kak dinto harus dengan memperhatikan hukum bacaan. Benih namung pas kunano. Semua yang 5 macam itu harus memperhatikan tajwid. Sana saya cepat tajwid tetap diperhatikan. Benih pas buntan. Benih kelero kan tu. Makanya dikit kan tahu masalah dikit kita mungkin kita singgung lah sama ini. Terus setong tempo Al-Imam Syu'bah kan itu mator engkau nerima berita dari Abu Jamrah engkau ngocak mator Ibnu Abbas ada bu kenapa Abu Jamrah kan itu ini rajulun sari'ul qiraah. Wahai Ibnu Abbas tenggulah kan itu apa cepat wa rubbama qara'tul Qur'an fi lailatin marratan aw marrataini. Dan kula kadang-kadang maca Quran sama hatam bisa hatam sekali atau berdua kali. Ada bu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la an aqra'a suratan wahidatan a'jabu ilayya. Sengkok maca setong surat bayi itu lebih bagus, lebih aku heran bagiku. Lebih aku senang bagiku, a'jab ilayya min an af'ala dzalik, daripada aku melakukan seperti yang kamu lakukan. Af'al dzalika alladhi taf'al. Fa in kunta fa'ilan ba'an lamun terro maca Quran faqra qira'atan baca tusmi'u udhunaika pakai dingka telinganya kamu, 2 telingamu wa ya'iha qalbu terus masuk ke dalam hati. Jadi sertatil terus kali. Tapi tetap ki hadis kula tetap berlaku sekedua kak dinto ingki. Makanya manabitan kalau ingin memperdalam boleh, mungkin tak punya mengerti membaca semuanya mungkin terjemah waktu-waktu dan teti oning nah engkau mulai lembut mula maca kul a'udzu birabbin nas atau tukar artinya hafal mulai umur 5 tahun sampai saya tak tahu artinya sekali. Nah itu baca hafal at-takasur apa at-takasur mak tak ngerti ya. Quran terjemah bisa membantu kita, bisa membantu. Baik. Kemudian ada bu, kan toh tergulingan kan. Dan kadang Rasulullah Japon Ibnu Qayyim bacaan ketika sholat malam kita itu kadang pelan untuk didengarkan untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang wayajhar biha, kadang-kadang menyaringkan, kadang-kadang memanjangkan, kadang-kadang memendekkan. Nah, kan itu yang ingin kita laksanakan, kita kerjakan, boleh menyaringkan, boleh tidak menyaringkan. Okay. Berkenaan dengan para bu, mungkin kan populer kayak pada tarawih mid Indonesia itu beberapa tahun terakhir kan, tarawih mid in Indonesia terlalu lekor menit terlalu lekor rakaat petong menit ini kan itu ngereng kita perhatikan baik-baik begini secara anumpun secara akal sehat pun ditolak tak terima dan gulung Syekh Abdul Somad was mengatakan tak bisa batal soalnya Syekh Abu Yahya dari batal soalnya malah haram. Berarti yang lakukan itu dosa. Bayangkan, Allah Akbar. Iya ma Allah nah. Allah Akbar. Itu lebur ya lebur ngapa sakit. Allah Akbar. Assalamualaikum Allah Akbar. Bahari bas. Badan ngayano YouTube kan banyak.
Kadang toh saya badan namung insyaallah di belahan dunia namung badan ng Indonesia. Tarawih made in Indonesia. Masyayikh yang Saudi pakai pekan insyaallah. Tara perhatikan mungkin beberapa sabda Rasulullah saya sampaikan. Panjenengan menilai terus. Hadis Bukhari Muslim. 6. Saya potong hadisnya 6. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Tumaknina masuk rukun salat. Napa salat fardu napa salat sunat. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, tegak sampai kamu tumakninah ketika berdiri. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, asujud patumakninah asujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, tujuh antara patumakninah tujuh. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, asujud poleban patumakninah asujud. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha, lakoni jadi kapi semua dalam salatmu. Sekedua kali itu. Apakah mereka tidak katakan lebih dari jahat dari pencuri? Dahun Rasulullah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan, paling cobaan manusia sing icok. Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salat min salatihi, orang yang ngecok salatnya. Qalu ada Abu sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salati, kata mana apa Rasulullah orang yang ngecok salatnya ni ngecok dari salat kita apa? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, atau qala la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud, yaitu yang tidak menyempurnakan ketika rukuk atau ketika sujud, atau tidak menegakkan tulang sulbinya ketika dia sujud atau rukuk, maksudnya tak tumaknina. Contoh hadis Rawahul Ahmad, Tabrani serta Imam Hakim. Terus beda boleh contoh hadis sahih Rawah Asbab Sunan, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah sareng lainnya pun dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun, tak sah salat. Contoh mana la tujzi, betal berarti la yuqimur rajulu fiha, orang yang tak menegakkan dalam salatnya itu dhahrahu, punggungnya, fir ruku'i was sujud, waktu rukuk atau sujud, jadi tak tumaknina. Terakhir contoh dari Zaid bin Wahab al-Juhani, contoh cerita sahabat. Jadi ada bu contoh syarah Zaid bin Wahab contoh ada bu jak setong tempo Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'a Hudzaifah rajulan la yutimmu ruku'a was sujud, orang tak masampurna tak tumaknina dalam rukuk dan sujud. Ada bu pas qala ngocak Hudzaifah bin Yaman dak orang kat dinto, ma sallaita, berada tak solat, walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Kan tu hadis sahih rawahu Imam Al-Bukhari. Benida pun Rasulullah tapi seorang sahabat. Hadis mauquf bani hadis marfu. Ban tak solat, lamun ban mate dalam keadaan melakukan seperti itu, maka ban mate bukan di atas sunnah atau mana? Bukan di atas sunnah Rasulullah. Kan tahu makna dari hadis kan? Jadi ngereng nilai TV, nilai sebenarnya Mas Bedia kantor anu ketibana apa sampai terjadi kantor ini. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayat, mudah-mudahan mereka mendapat, amin ya rabbal alamin. Siapa paling akhir Pak Rabu? Bagian paling akhir sebelum kita membahas insyaallah masalah salat duha. Rasulullah kadintoh menabi dalam salat tatawu, nawafil tatawu sunat, siang hari atau waktu malam. Okay. Kadintoh biasa menabi dalam perjalanan, kadintoh mengerjakannya di atas kendaraan. Dek kadima kendaraan itu cuh tetap. Berarti menabi ke lauk, ke barat, ke timur. Kadintoh menabi salat tatawu. Menabi salat tatawu, tak apa-apa. Tapi beda riwayat, beda juga riwayat kan itu hadis sahih Imam Ahmad, Abu Daud sang lainnya pun. Kenapa? Dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yusalli ala rahilatihi tatawuan, Rasulullah menabi salat sunat di atas kendaraannya pun, di atas unta,
istaqbalal kiblata, adep ke kiblat kimin ikat di kiblat dah fakabbaru lis-sholati, at-takbir Allah, kata salat sunat Allahu akbar, summa khalla, mereka itu langsung apa jalan pas ontan kan itu fa idza summa khalla an rahil, dibiarkan pas kemana jalannya kendaraan kan itu, summa shalla aina ma tawajjahat bihi, dilanjutkan salat epon kakak di ma adep jadi kun takbir epon ke kiblat. Tapi sana usah Nabi sholat sunat tak ngelakuin ketika itu kenging tak apa-apa, kenging tak apa-apa, langsung ketika ke timur nampak bis tak usah juga borok kado, tak usah Allah buat aku tahu toleh kita tak apa Nabi ten takut mas tujuh juga borok. Nabi sholat wajib diusahakan menghadap kiblat, kecuali memang betul-betul sulit tak apa-apa ampun darurat darurat. Hanya ada setong riwayat sana usah hadis dhaif para rabu dari Ya'la ibnu Murrah as-Saqafi radhiyallahu anhu adabu setong tempo Rasulullah sareng para sahabat ento dapat naik kendaraan, maksudnya naik unta dan beberapa sahabat ala madhiq tempat saya anu wa ashabuhu di atas kendaraan was-sama'u min fawqihim kadinto turun hujan min fawqihim sama mana wal billatu min asfal minhum, sementara basah kepi becah napa orang remote itu pecer ibu ampun nggih fa hadaratis shalah dapat bajana salat fardu kan salat fardu fa amara al muadzina, Rasulullah makon muadzin fa adzana wa aqamah, lastaran adzan terus iqamah, summa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah maju ala rahilatihi dengan kendaraannya. Oke, fasalla bihim, Rasulullah mengimami mereka, yumi'u imaan dengan isyarat au ma yumi'u ta asyaru yusyur imaan, yaj'alus sujud akhfadha minar ruku', sujud posisi sujud ketika isyaratkan itu dengan isyarat lebih rendah daripada ruku', au yaj'alu sujudahu akhfad min ruku'ihi. Jadi biasa pun insyaallah mungkin kita belum praktek cakap itu yang tahu ki lebih rukuk cakap itu sami Allahu liman hamidah sujud lebih rendah boleh sujud cakap itu, jadi sujudnya lebih rendah iman saya kita sampai lestari kan itu saya bedah riwayat cakap itu, namun mungkin kasus sekalian tak ada riwayat lainnya pun sobung yang tahu hadis Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam At-Tirmidzi, wallahu taala a'lam. Cakap itu pengajian ya makin ngereng kita akhiri, nyon maaf motor sekalangkong ngereng kita akhiri liqa kalaban kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته كنت طفلا، لماذا قلب بعض